Nomor 1A, 26 dikali 8, 6 dikali 8, 48 ya. 8-nya kita tulis, 4-nya kita simpan, kemudian 2 dikali 8, 16 ditambah 4, 20. Jadinya 208. Sekarang nomor 1B, pertama agar mudah kita kalikan dulu 6 dikali negatif 4. Ini sifat asosiatif, hasilnya negatif 24. Kemudian kita kalikan dengan 31. Nah, kita kalikan seperti biasa ya. 1 dikali 4, 4, kemudian 3 dikali 4, 12, 1 dikali 2, 2, 3 dikali 2, 6. Kemudian kita jumlahkan 4, 2 ditambah 2, 4, kemudian 1 tambah 6, 7. Nah, tadi diperhatikan 24-nya itu negatif, maka positif dikali negatif hasilnya negatif ya, negatif 744. Sekarang nomor 1C, untuk memudahkan perhitungan kita kalikan dulu 4 dengan negatif 10, negatif 40, dan kita kalikan negatif 20 dengan 14, hasilnya negatif 280. Kita bawa ke atas, kita tulis ulang, negatif 40 dikalikan negatif 280. Nah, kita kalikan dulu 28 dengan 4, sementara nolnya kita simpan dulu. Diperhatikan di sini negatif dikalikan negatif, maka hasilnya pasti positif. Nah, 28 kita kalikan dengan 4. 8 dikali 4, 32. 2-nya kita tulis, kemudian 3-nya kita simpan. Selanjutnya 2 dikali 4, 8, ditambah 3, berapa? 11. Nah, tadi kita masih menyimpan angka 0, ada berapa? Nah, ada 2 angka 0, maka kita sisipkan di belakang angka tadi, maka ketemu jawabannya 11.200. Ya, kita lanjut ke nomor 2, sekarang 2A. Untuk memudahkan perhitungan di sini, kita jumlahkan dulu angka yang ada di dalam kurung. Karena ini penjumlahan antara negatif dan positif, maka kita kurangkan angka yang lebih besar, yaitu 24 dikurangi 16. Nah, hasilnya 8. Tandanya apa? Sesuai dengan angka yang lebih besar, yaitu 24. Karena 24 lebih besar dari 16, dan 24 negatif, maka negatif 8. Nah, kemudian dilanjutkan dikalikan dengan angka 8 yang di depannya tadi. Berapa? 8 dikali negatif 8. Ya, betul. Negatif 64. Selanjutnya 2B. Nah, di sini kita gunakan sifat distributif dari perkalian. Kita bisa lihat di situ ada 6 dikali 20 ditambah 6 dikali negatif 14. Nah, kita bisa lihat di sini ada angka 6 yang sama ya, 6 dikali. Nah, itu kita letakkan di depan sesuai dengan sifat distributif. 6 dikali buka kurung. Nah, kita lihat di situ ada angka berapa? 20. 20 kita masukkan dalam kurung. 20 ditambah. Nah, itu kan ditambah. Jadi kita masukkan ditambah, kemudian negatif 14 kita masukkan, jadi ada 20 ditambah negatif 14. Nah, kita hitung dulu yang ada di dalam kurung, berapa hasilnya? 20 ditambah negatif 14 sama dengan 20 dikurangi 14 ya, berapa? Ya, 6. Nah, tinggal dikalikan saja, 6 dikali 6, 36. Nah, mudah ya. Sekarang kita lanjut ke 2C. Nah, ini caranya sama dengan 2B tadi ya. Jadi di sini ada negatif 12 dikali, nah itu kan ada sebelah kiri ada, sebelah kanan ada, maka kita gunakan sifat distributif. Kita letakkan dulu negatif 12-nya di depan, jadi negatif 12 dikalikan dengan, nah, buka kurung seperti tadi, buka kurung, kita masukkan angka negatif 8. Nah, di sini operasinya bukan penjumlahan seperti tadi, di sini nah pengurangan, kita tulis kurangi 20. Nah, kita operasikan dulu yang ada di dalam kurung. Negatif 8 dikurangi 20 berarti berapa? Semakin negatif ya, negatif 28. Iya. Nah, ini dikalikan
bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif, hasilnya apa? Positif. Ya betul, negatif dikali negatif hasilnya positif. Maka hasilnya berapa nanti dikalikan? 336. Nah, silahkan dikalikan ya, hasilnya nanti 336. Kita lanjut ke nomor 3. Di sini ada soal cerita, diketahui Wisnu menyisihkan uangnya sebesar 3.500 setiap hari. Nah, jika Wisnu terus menabung selama 3 minggu berturut-turut, berapa total tabungan Wisnu? Nah, 3 minggu itu berapa hari? Ya 3 dikali 7 hari, berarti ada 21 hari. Jadi 3 minggu itu ada 21 hari. Nah, karena tadi Wisnu menabung 3.500 setiap hari, maka setelah 3 minggu berapa uang tabungan Wisnu? Ya tinggal dikalikan saja. 3.500 dikalikan 21 hari. Berapa hasilnya? Kita kalikan saja 35 dengan 21. Nolnya kita simpan dulu. Ya, 5 kali 1 5, 3 kali 1 3, 5 kali 2 0, kita simpan 1, 3 kali 2 6 tambah 1 jadi 7. Nah, 5 3 7, dan nolnya tadi masih ada 2, kita simpan, kita letakkan di belakang angka. Maka kita peroleh tabungan Wisnu 73.500. Nah, banyak ya tabungannya. Jadi ya usahakan menabung lah setiap hari, walaupun cuma sedikit, nanti kalau sudah lama bisa jadi banyak. Kita lanjut ke nomor 4A sekarang. Nah, di sini ada pembagian bilangan negatif dengan bilangan negatif. Nah, berapa bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif, hasilnya positif. Ya, sama dengan perkalian ya. Kita bagi seperti cara biasanya, 120 dibagi 8, 12 bagi 8 1, kemudian 12 kurangi 8 4, tambahkan 0, 40 dibagi 8 5. Nah, jawabannya berapa? 15. Mudah sekali ya. Lanjutnya 4B. Kita bagi dulu negatif 48 dibagi 6. Negatif dibagi dengan positif, hasilnya apa? Hasilnya negatif. 48 dibagi 6 berapa? 8 ya. Sudah hafal semua ya. 48 dibagi 6 hasilnya 8, negatif 8. Selanjutnya negatif 8 dibagi 2, hasilnya juga negatif ya. Negatif berapa? Negatif 4. Nah, mudah ya. Selanjutnya 4C. Nah, di sini kita bagi dulu yang sebelah kiri yang di dalam kurung. Negatif 25 dibagi 5, hasilnya negatif ya. Negatif 5. Kemudian kita bagi kurung yang sebelah kanan, 36 dibagi negatif 6 sama dengan negatif 6. Ya betul, negatif 6. Nah, selanjutnya kita tinggal jumlahkan. Berapa tadi? Negatif 5 dijumlahkan dengan negatif 6, hasilnya berapa? Negatif dijumlahkan dengan negatif, hasilnya semakin negatif ya, negatif 11. Nah, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Di sini ada soal cerita lagi. Diketahui suhu awal air di dalam panci itu 16 derajat Celcius. Nah, setiap menit suhu air naik 3 derajat Celcius. Nah, berapa suhu air setelah dipanaskan 1 jam? Nah, kita ketahui di sini suhunya naik setiap menit itu 3 derajat Celcius. Nah, di sini dipanaskan selama 1 jam. 1 jam itu berapa menit? 60 menit. Nah, berarti selama 60 menit itu setiap menit suhunya naik 3 derajat Celcius.
berarti selama 60 menit itu suhunya naik berapa? Ya tinggal 60 dikali 3 sama dengan 180 derajat Celcius. Nah, suhu air tadi di awal kan 16 derajat Celcius, maka kita tambahkan saja 180 ditambah suhu awal 16, maka suhu air setelah 1 jam dipanaskan menjadi 196 derajat Celcius. Ke nomor 6. Di sini ada operasi campuran bilangan bulat ya. Nah, kita kerjakan dulu yang mana? Yang di dalam kurung. Ya, jadi dalam kurung itu dikerjakan paling awal. Negatif 7 ditambah 4 berapa? Negatif 3. Mudah ya. Kemudian di dalam kurung lagi negatif 6 dikurangi 3 negatif 9. Nah, negatif 9. Kemudian langkah selanjutnya apa? Dikalikan dengan 6. Nah, yang di depannya itu berapa? Negatif 6 dikali negatif 3 berapa? Negatif 18. Dilanjutkan ya, itu ada pembagian dibagi negatif 9, hasilnya negatif dibagi negatif positif, ya kan? Positif ya. Negatif dibagi negatif positif, positif dibagi positif positif. Berarti negatif 18 dibagi negatif 9 sama dengan 2. Nah, seperti itu. Lanjut ke nomor 7. Di sini operasi campuran lagi ya. Yang pertama kita kalikan dulu di sini ya, sesuai urutannya ya. 125 dikali negatif 4 sama dengan negatif 500. Nah, dalam operasi campuran yang didahulukan antara perkalian pembagian dengan penjumlahan pengurangan yang mana dulu? Ya, perkalian pembagian ya, makanya tadi dikalikan terlebih dahulu. Setelah perkalian di sini masih ada pembagian. Nah, maka yang kita lakukan selanjutnya pembagian dulu. Nah, kita tulis kembali 126 ditambahkan dengan berapa itu hasilnya? Negatif dibagi positif. Negatif ya. Negatif berapa? 25. Kemudian kita tulis lagi di sebelah kanannya dikurangi negatif 34. Nah, ini kita urutkan saja operasinya dari depan karena sudah setara ya, positif penjumlahan dengan pengurangan. Berapa itu? 126 ditambah negatif 25 101 ya. 101 dikurangi negatif 34. Berapa? Kalau ada negatif bertemu negatif maka jadi positif. Nah, 101 ditambah 34 hasilnya 135. Lanjut ke nomor 8. Di sini diketahui ada operasi segitiga ya. Itu maksudnya kalikan bilangan pertama dengan bilangan kedua, kemudian tambahkan hasilnya dengan bilangan kedua. Nah, bilangan pertamanya berapa di situ? Negatif 5. Nah, kemudian bilangan keduanya adalah 4. Nah, tadi sesuai perintahnya kalikan dulu bilangan pertama dengan bilangan kedua, maka negatif 5 dikalikan 4. Nah, kemudian tambahkan hasilnya dengan bilangan kedua. Bilangan kedua yaitu 4. Tinggal kita kalikan dulu. Negatif 5 kali 4 negatif 20 ditambah 4 sama dengan negatif 16. Ya, kita lanjut ke nomor terakhir, nomor 9. Di sini soal cerita juga ya. Di sini diketahui pada lomba matematika untuk jawaban yang benar skornya 2. Nah, untuk jawaban yang salah skornya negatif 1. Sedangkan yang tidak dijawab skornya 0. Nah, di sini diketahui juga ya ada 75 soal yang diberikan. Nah, di sini seorang anak berhasil menjawab 50 soal dengan benar. Kita langsung hitung saja ya. 50 benar berarti 50 dikali 2. Maka skornya 100. Nah, kemudian
dia tidak menjawab 10 soal, jadi 10 soal tidak dijawab, berarti nilainya 0 ya. 10 dikali dengan 0 ya tetap 0. Nah, ini sudah ada 60. Di sini ada 60 soal ya. Berarti masih ada berapa soal? 75 dikurangi 60, 15. Nah, berarti 15 ini yang dijawab salah. Nah, salah berarti berapa? Skornya 15 dikali negatif 1 sama dengan negatif 15. Maka skor akhir dari si anak tersebut ya tinggal kita kurangkan saja. 100 dikurangi 15 berapa? 85. Nah, skor anak itu 85. Terima kasih.